Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat-sahabat khalwat. Iya. Perlu ada penjelasan dulu bahwa kata khalwat itu artinya khala yakhlu, khalwah. Lawannya jalwah, khalwah lawannya jalwah. Khalwah itu artinya bersendiri atau nyepi, jalwah itu terbuka dan umum sifatnya. Jadi ibadah khalwah ini menurut Imam Al-Ghazali, supaya tahu landasannya barangkali ada yang ragu-ragu, khalwah itu diperlukan minimal seumur hidup itu satu kali pernah mengalaminya. Seperti juga sholat tahajud itu memang tidak wajib, tapi minimal seumur hidup pernah sholat tahajud. Jangan sampai babar pisan seumur hidup tidak pernah sholat tahajud. Ziarah kubur juga sama, tidak wajib, tapi harus sekalipun seumur hidup sekali minimal kamu pernah melihat kuburan, bahwa nanti suatu ketika kamu juga akan dikubur. Naik haji juga sama, hanya satu kali wajibnya mah, 2 kali mah sudah tidak wajib itu. Nah itu jadi artinya ibadah-ibadah yang sekali-kali saja dilakukannya, tidak selalu terus menerus. Saya kira nanti kalau sini sudah dikabul semuanya, sudah kaya raya semua, ya udah tinggal kirim duitnya aja ke sini. Ya dong, ya kan gitu. Sudah yang nanti kalau sudah kamu kaya semua, saya perlu duitnya kamu, bukan? Nggak usah sini lagi, duitnya aja transfer 5 juta kan gitu. Itu jadi mas gitu. Nah kemudian dulu ketika saya masih mula-mula pulang di Indramayu, ini banyak para ulama, para kiai yang mempertanyakan, ini Pak Kiai Sakurni ibadah apa, ajaran apa. Dalam agama Islam itu nggak ada namanya ibadah bertapa tuh gitu. Jadi perlu diwaspadai, dicurigai barangkali ini ajaran sesat gitu. Yang itu ya, mereka menduganya saya ke hutan tuh dikiranya pengen sugih gitu, pengen sakti. Lalu mereka berkomentar bahwa Pak Kiai Sakur tuh sekolahnya saja di luar negeri 20 tahun, ijazahnya sekoper, ngapain cari sakti di alas-alas di hutan-hutan kan gitu, tinggal cari duit aja. Orangnya otaknya otak bisnis, ya kan bisa usaha, ijazahnya sekoper, apalagi cari duitnya yang banyak. Nanti kalau duitnya banyak, apa saja juga bisa kan? Itu kata mereka. Saya tidak menjawab, ya sudahlah, dan saya tidak sempat untuk menerangkannya. Cuman saya menjadi terkejut ketika ada para kiai mengatakan kalau uang kita banyak apa saja bisa. Saya menjadi kaget karena selama saya beragama, yang saya yakini yang apa saja bisa itu hanya Allah kok. Saya jadi tidak mengerti kalau ada seorang kiai meyakini uang itu apa saja bisa. Kalau begitu ada dua dong yang apa saja bisa itu, Allah sama. Jadi pangerannya pira. Nah itu dia, berjebak lah. Jadi ya udahlah, kita maklumi aja. Kalau dia yakin mangga, tapi saya yakin bahwa uang banyak,
Uang itu tidak bisa berbuat apa-apa kok. Bahkan harus Anda ketahui, banyak orang yang punya duit banyak tapi ternyata tidak punya waktu untuk menikmatinya kok. Masih mending tidak ada waktu untuk menikmatinya karena bisnisnya terlalu sibuk. Setiap hari Jakarta, Surabaya, Medan, Singapura, Tokyo, ya kan? Nanti di Paris, Swiss, Amsterdam, muter-muter. Istrinya menangis terkapar di rumah sendirian. Anaknya juga merindukan kapan aku mendapat pelukan bapak. Setiap hari kalau makan gak pernah dikunyah, langsung ditelan. Karena gak ada waktu sih. Pesawatnya take off-nya jam 7. Tidur juga gak pernah kenyang. Jam 3 malam masih kering lagi. Tidur tidak pernah kenyang, makan tidak pernah santai, semua terburu-buru. Tidak ada waktu untuk menikmatinya. Taman bunganya saja yang biaya perawatannya setiap bulan 100 juta ternyata tidak pernah dipandang-pandang kok, yang menikmati orang lain yang lewat. Betul nggak? Nah, ini baru tidak punya waktu untuk menikmatinya. Ada lagi yang tidak boleh menikmatinya, namanya Kaji Carmon. Lah iya kasihan. Kalau pengusaha lah nggak bisa waktu. Masih mending ini tidak boleh menikmatinya. Kaji Carmon tuh sawahnya berapa? 80 hektar. Udah datang belum Kaji Carmon? Itu belum datang. Mau sini dari sini deh. Sebentar lagi nanti biar tahu orangnya. Sawahnya itu 80 hektar. Meja makannya saja 4 meter kali 8 meter. Pembantunya 26. Setiap hari itu pembantu tuh yang masak sendiri, yang nyuci sendiri, yang belanja sendiri, yang antar makanan ke sawah sendiri. Iya, setiap hari masakan itu sepenuhnya meja makan 4 kali 8. Sambal goreng, dendeng, bergedel, otokowok, kancelat, keripik, kerupuk, otak, rengginang, otokowok semuanya. Selengkapnya, ya itulah. Tetapi ketika dia mau mengambil sate, dicegah oleh istrinya, Kang, wis mari demen eta. Kenapa sih? Kan darah tinggi. Ya, merkesat lagi. Ya darah tinggi sama. Iya. Begitu akan ngambil sambal juga ditampel lagi sama istrinya, Kang. Sudah bosan hidup tak? Kenapa sih? Kan makronis. Sampai terakhir mau minum teh tubruk, gula batunya sadenggem segini. Ya sudah uplek, tinggal seruputnya saja. Kata istrinya, Kang, kalau mau modar lah. Tapi tolong jangan sekarang, ngantri sebab katanya lagi dipakai. Kenapa sih? Kan kencing manis. Jadi ternyata tidak boleh makan apa-apa, hanya boleh memasak, boleh naruh di meja, dan hanya boleh melihatnya saja. Tidak boleh menikmatinya. Bayangkan, itu lebih sakit. Saya tidak merasa sakit hati ketika di tangan saya, di depan saya ada gesek peda. Saya nikmatinya. Yang sakit itu di depan saya ada sate, dan tidak boleh makan sate. Masih mending nggak lihat cewek daripada ngeliat cewek nggak bisa pegang kan. Tapi awas, di sini jangan menghadirkan cewek dalam pikiranmu. Oke? Nanti imajinasinya dikawal. Hayal kamu dikawal, jangan sampai melantur kemana-mana. Jangan dibawa berselancar ke tempat-tempat yang gak benar. Badanmu ada di sini, tapi pikiranmu bisa berselancar kemana-mana. Maka segera langsung saja delete aja.
di delete ya, atau skip ad. Klik ya udah, jangan klik dah ya, ada di sini. Nah itulah makanya akhirnya apa yang dimakan oleh Carmun hanya nasi putih, itu pun hanya 3 sendok, dan minumnya air putih. Sudah, badannya gering aking, kurus kering kerontang, kalau tidur kayak obat nyamuk. Napasnya keluar sulingnya nih gitu. Ternyata yang gemuk-gemuk bujangnya, yang gemuk itu babu-babunya. Jadi enak jadi kaji Carmut, enak jadi bujangnya. Itulah makanya. Jadi ini satu bukti realita di depan mata sendiri bahwa tidak mesti ada uang kita bisa berbuat apapun. Ternyata tidak bisa dinikmatinya. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang penting sehat. Betul enggak? Oleh karena itu, kebahagiaan itu faktor yang paling substantif adalah kesehatan. Itu. Jadi jangan sekali-kali kamu mencari harta dengan mengorbankan kesehatan. Terlalu bodoh.